Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan melakukan pengerjaan tampilan detail produknya. Langkah yang pertama, kita akan install library view loading overlay. Ini berguna untuk menampilkan loading indikator saat memanggil API. Kita jalankan dulu untuk komennya. Jika sudah, kita akan lakukan konfigurasi library tersebut ke project kita. Kita akan membuat folder baru bernama plugins di sini. Kemudian kita buat file bernama loading client.ts seperti ini. Kenapa harus ada .client.ts seperti ini? Agar si komponen atau plugin ini dijalankan di sisi klien saja atau sisi browser saja. Jadi agar tidak terkena error, perlu ditambahkan .client.ts seperti ini. Kemudian kita pastekan saja kodenya. Ini berguna agar si komponen atau plugin loadingnya dapat berjalan dengan baik. Jika sudah, kita akan membuat folder baru bernama product di dalam folder pages. Kita akan buat di sini product. Kemudian kita buat satu file baru bernama slug.view seperti ini. Kenapa menggunakan kurung kotak seperti ini? Karena kalau kalian lihat di halaman home, untuk membuka atau mengakses halaman detail produk, kita set linknya itu seperti ini, product/item slug. Nah, di view atau di Nuxt.js itu mensupport dynamic parameter. Karena kita set slug, jadi kita akan gunakan file namanya itu slug seperti ini. Jadi nanti di file ini kita bisa mengakses slug yang dikirimkan di halaman home. Saya coba copy dulu untuk kodenya. Nah, di sini kita juga menggunakan composition API, menggunakan script setup seperti ini. Kemudian kita import library dari view loading overlay yang sebelumnya kita buat. Lalu di sini ada satu fungsi bernama get product details. Sebelum saya bahas fungsinya, saya coba bahas dulu untuk variabelnya. Yang pertama itu ada variabel product. Di sini menggunakan fungsi ref, berarti variabel ini reaktif dengan tampilan dari Nuxt-nya. Kita set menggunakan JSON object. Di sini ada 3 field, yaitu title, description, dan image link. Nah, untuk title dan description bisa kita set empty value seperti ini, sedangkan untuk image link kita bisa set satu karakter acak. Di sini saya menggunakan hashtag. Ini berguna agar nanti komponen Nuxt image-nya itu tidak terkena error. Karena jika di empty string, kita set empty string seperti ini, ketika user refresh halaman product details, terkadang terkena error. Jadi saya coba set menggunakan hashtag di sini. Kemudian untuk variabel loading ini adalah variabel penampung atau komponen si loadingnya. Jadi bisa menampilkan indikator loading. Kemudian untuk const root, use root ini adalah agar kita bisa mengakses parameter slug. Jadi kita panggil dulu untuk fungsi rootnya. Ini fungsi bawaan dari Nuxt, dan ini juga fungsi bawaan dari Nuxt untuk
yang variable config agar kita bisa mengakses base API URL dan base URL-nya. Kemudian di sini kita panggil callback on before mount, artinya itu sebelum halaman ditampilkan ke user kita sudah menghit fungsi get product details atau API get product details. Di fungsi get product details kita akan tampilkan indikator loading terlebih dahulu, kemudian hit API. Nah, di hit API ini kita memanggil /products/root params slug. Nah, kenapa di sini bisa slug? Karena nama filenya itu kurung kotak slug.view. Jika di sini bukan slug tetapi id, kita bisa memanggilnya .id. Jadi sesuaikan dengan nama file yang dibuat. Karena di Linux ini bisa menggunakan dynamic parameter di file name-nya. Kemudian kita cek responsnya, apakah ada datanya atau tidak. Kalau misalkan ada, kita simpan ke variable product yang kita set sebelumnya di sini. Karena dia reaktif atau menggunakan fungsi ref, berarti kan reaktif variable harus mengakses menggunakan .value seperti ini. Baru bisa mengakses isi dari title, description, dan image link-nya. Karena jika langsung tanpa value seperti ini akan error, karena kan di sini kita set reaktif variabel ya. Jadi harus mengakses menggunakan atribut value seperti ini. Terkecuali kalau diaksesnya di bagian template atau di tampilannya, tidak perlu menggunakan value. Jadi value itu khusus di bagian composition API yang ada di script setup ini. Kemudian untuk yang image link itu kita setnya itu menggunakan base API URL dan respond data image. Jadi ini full URL. Kemudian di sini kita set untuk judul dari halamannya. Karena kan kita perlu data judul produknya terlebih dahulu kan. Baru bisa kita set untuk judul halamannya. Jadi kita set seperti ini. Jika gagal, maka akan muncul alert di sini. Kemudian untuk yang finally ini adalah ketika semua sudah dijalankan, maka kita akan hide si indikator loadingnya. Ini adalah fungsi atau kode dari composition API untuk detail product. Untuk tampilannya saya copy paste terlebih dahulu, kemudian saya coba tampilkan dulu kepada kalian. Kita coba refresh. Saya jalankan dulu di sini. Kemudian kita coba cek salah satu produknya. Contoh yang produk ini untuk URL-nya seperti ini, localhost, kemudian produk, kemudian tes judul, ini adalah slug-nya. Jadi ketika kita cek di inspect network ini, kita buka ulang lagi yang ini, maka dia akan memanggil produk detailsnya seperti ini. Jadi product/slug. Jadi yang slugnya itu yang tadi si tes judul YJSZ9 ini. Ini adalah responsnya. Kalian bisa coba cek juga. Tinggal klik kanan, kemudian klik inspect. Atau bisa juga inspect element. Terus buka tab network ini untuk mengecek apakah ada kesalahan atau tidak. Untuk gambarnya sudah berhasil ditampilkan juga. Saya coba jelaskan dulu untuk kode dari tampilannya. Yang pertama itu kita memanggil komponen navigation menu yang ada di atas sini. Navigation menu.
kalau kalian lihat dengan halaman home ada perbedaan, yaitu di halaman home ada target identifier, sedangkan di halaman detail produk tidak ada target identifier. Nah, jika tidak ada target identifier di halaman detail produk ini, maka navigation menunya itu akan langsung muncul gitu, karena tidak perlu menunggu halaman itu atau section dari target itu di scrolling dulu. Sedangkan di halaman home kan kita set target identifiernya main at wrapper ya. Jadi kalau kalian buka halaman home tidak langsung muncul nih si navigation menunya. Harus di scroll dulu si main at wrappernya sampai menghilang baru dia muncul. Jadi itu perbedaan antara navigation menu di halaman home dan di detail product. Kemudian kita buat satu wrapper baru untuk lebarnya full 100%, lalu tingginya itu minimum seukuran layar pengguna, jadi seperti ini. Dengan tingginya itu sebenarnya otomatis tapi memiliki minimum tinggi. Kemudian flex call ini berarti akan diurutkan secara vertikal jika di handphone atau tablet, sedangkan untuk di laptop atau PC akan diurutkan secara horizontal seperti ini. Jadi diurutkan secara horizontal dulu untuk komponen gambar dan kontennya. Ini adalah warna backgroundnya berwarna putih. Kemudian padding horizontalnya itu sekitar 40 pixel di laptop dan 20 pixel di device lain. Kemudian untuk ini padding topnya 128 pixel untuk di laptop dan sekitar 80 pixel di tempat atau device lain dengan memakai font family Josephine Sans. Kemudian di sini adalah komponen untuk menampilkan gambarnya menggunakan Nux Image. Ini adalah URL dari gambarnya. Kemudian ini adalah alternate ketika si gambarnya tidak berhasil ditampilkan akan muncul teks product image seperti ini. Lalu kelasnya itu menggunakan wavefull, artinya width-nya itu 100% jika di tablet atau handphone dan tingginya itu sekitar 300 pixel jika di tablet atau handphone. Sedangkan jika di laptop untuk ukuran lebarnya 640 pixel dan tingginya juga 640 pixel. Kemudian di sini ada border radius 20 pixel sehingga akan memunculkan efek lengkung seperti ini. Lalu object content artinya itu agar si gambarnya tidak stretch. Kemudian untuk yang bagian objek non ini ketika di laptop tidak ada pengaturan apakah dia perlu diubah gambarnya atau tidak. Jadi ini original gambarnya, jadi kalau misalkan dia panjang ya panjang, kalau misalkan dia lebar ya lebar. Sedangkan untuk di handphone atau tablet dia ada modifikasi terkait tampilannya, jadi tidak ditampilkan full 100% tetapi menyesuaikan si ukurannya. Di sini adalah wrapper dari teksnya menggunakan width 100%, lalu tingginya menyesuaikan konten. Kemudian yang ML0 dan LG ML12 ini adalah ketika di handphone atau tablet margin leftnya itu 0 pixel, sedangkan untuk di laptop 48 pixel dan akan diurutkan secara vertikal seperti ini. Lalu ada title di sini, kemudian ada description di sini. Untuk titlenya itu font size-nya sekitar 48 pixel di laptop dan 20 pixel di handphone atau tablet. Dan memiliki margin top sekitar 20 pixel di handphone dan 0 pixel di
di laptop. Untuk yang deskripsi, untuk font size-nya itu sekitar 30 pixel di laptop, sedangkan jika di device lain 16 pixel. Kemudian untuk font light ini adalah berguna agar teksnya itu dicetak secara tipis. Jadi maksudnya itu tidak tebal seperti judul. Jadi lebih tipis untuk teksnya. Untuk margin topnya itu sekitar 28 pixel di laptop, sedangkan di device lain 16 pixel. Untuk bleeding normal ini artinya si jarak tiap barisnya itu tidak terlalu mepet. Kemudian komponen terakhir yaitu menggunakan Nuxlink. Jadi ketika diklik akan mengakses API WhatsApp seperti ini. Artinya itu kita bisa share detail produk ini ke WA. Contohnya menggunakan kode berikut ini. Jadi nanti akan mengirim ke WA ke kontak kalian yang bisa kalian pilih dengan teksnya itu cek produk kami, nama produknya apa, di link ini adalah URL-nya. Kemudian untuk target underscore blank itu berguna agar link tersebut dibuka di new tab, dan ini adalah kelas-kelas dari tombol share to WhatsApp ini. Jadi ukurannya full, kemudian backgroundnya berwarna biru, dan tulisannya itu 24 pixel untuk di laptop dan sekitar 16 pixel di handphone. Di sini ada efek lengkungan 10 pixel seperti ini dengan text center, artinya itu teksnya berada di tengah-tengah seperti ini juga, dengan teks berwarna putih. Kemudian padding secara vertikalnya itu sekitar 8 pixel dan margin topnya itu 40 pixel. Maaf, margin topnya itu 20 pixel dan margin bottomnya 40 pixel. Kemudian di sini ada efek hover drop shadow LG, artinya itu ketika di hover akan muncul efek bayangan seperti ini dengan durasi 200 milisecond yang ini. Itu adalah komponen dari tombol share to WhatsApp. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan dalam pengerjaan ini, kalian bisa coba chat di grup Discord atau juga bisa di kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat.